Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Buka Jali. Di sini saya sebagai atau selaku pemandu acara berjalannya seminar pada pagi hari ini dari awal sampai selesai. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada Ketua Pelaksana untuk menyampaikan sepatah dua kata dan sekaligus membuka acara seminar ini pada pagi hari ini. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Arniata dari Kakak, sebagai Ketua Pelaksana. Yang terutama yang saya hormati, ini dosen pembimbing. Dan yang kedua yang saya hormati, Kepala Desa. Yang ketiga yang saya hormati, Kepala Puskesmas. Dan sekalian yang saya hormati dan sekalian yang saya banggakan, masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Harapan saya di sini semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka dengan resmi. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ketua Pelaksana, di mana yang sudah menyampaikan sepatah dua kata, sekaligus membuka serangkaian acara seminar pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan atau memaparkan materi tersebut. Saya persilahkan pemateri. Saya harap untuk kita semua saling mendengarkan. Waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materi tersebut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Lita dari mahasiswa keperawatan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, akan menyampaikan materi terkait dengan nutrisi pada ibu hamil. Sebelum saya memaparkan materi di sini, apakah ibu atau bapak sudah tahu apa itu nutrisi pada ibu hamil? Belum. Oh iya, belum tahu ya. Langsung saja ya, saya jelaskan. Nah, di sini mengetahui apa itu nutrisi pada ibu hamil, yaitu makanan yang mengandung zat bangun dalam jumlah yang sesuai kebutuhan ibu hamil ya. Nah, selanjutnya manfaat nutrisi pada ibu hamil yang akan mengakibatkan ibu yaitu adanya lemah dan kurang nafsu makan, kemudian perdarahan pada masa kehamilan. Setelah itu bisa juga kemungkinan infeksi tinggi dan kurang darah atau anemia ya Bu ya. Nah, pengaruhnya itu apa aja? Pengaruhnya itu yang pertama pada janin, ketika kekurangan nutrisi itu bisa terjadinya keguguran, cacat bawaan, terjadinya anemia pada bayi, kemudian berat badan lahir rendah ya pada anak tersebut. Nah, selanjutnya makanan yang baik itu untuk ibu hamil apa aja? Nah, yaitu yang terdiri dari nasi, ada lauk, sayur, serta buah-buahan, dan makanannya itu lebih banyak dari biasanya karena diperlukan bagi bayi yang ada di kandungannya ya ibu-ibu. Nah, kemudian nilai makan yang pantang, kecuali mungkin sebelumnya seringkali ya Bu dengar mitos-mitos yang tidak boleh makan ikan atau apa dan selainnya. Nah, biar bayinya nggak kenapa-kenapa ya Bu ya. Nah, sebenarnya itu pendapat yang salah. Padahal kalau makan ikan itu kan banyak sekali proteinnya ya Bu ya. Nah, selanjutnya tips nafsu makan berkurang. Yang pertama, bisa makan dengan porsi kecil tapi sering. Nah, selanjutnya pilih makanan yang ibu sukai ya. Nah, nasihat-nasihat pada ibu hamil yaitu periksalah kehamilan ibu sedini mungkin. Nah, mungkin ibu di sini pemeriksaan kehamilannya sudah teratur apa belum?
Sudah ya Bu ya. Nah, selanjutnya minumlah tablet. Nah, selanjutnya tips nafsu makan berkurang. Yang pertama, bisa makan dengan porsi kecil tapi sering ya. Nah, selanjutnya pilih makanan yang ibu sukai. Nah, terus nasihat-nasihat pada ibu hamil. Yang pertama nih, periksalah kehamilan ibu sedini mungkin. Mungkin sebelumnya ibu pemeriksaan kehamilan sudah teratur apa belum? Sudah ya Bu ya. Nah, selanjutnya minumlah tablet tambah darah waktu hamil. Nah, terus mintalah program persalinan pada pelayanan terdekat. Nah, mungkin sekian materi saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada pemateri yang sudah bersedia memaparkan materi pada hari ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya jika masih ada yang kurang dipahami atau yang tidak dimengerti pada saat penyampaian materi. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Saya Bu. Baik, di sini saya akan bertanya tentang bagaimana menyiasati gizi untuk ibu hamil. Baik, ini pertanyaan dari Bu Astrid ya. Bagaimana menyiasati kebutuhan gizi untuk ibu hamil? Seperti itu ya Bu ya? Oke. Pertanyaannya bagus sekali. Sebelumnya saya persilahkan pertanyaan kepada penanya selanjut. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Oke, jadi baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya tentang apa perbedaan kebutuhan gizi ibu hamil di trimester 1, 2, dan 3. Oke, ini pertanyaan yang kedua dari Bu Santi ya. Pertanyaannya, apa perbedaan kebutuhan gizi ibu hamil di trimester 1, 2, dan 3? Seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya mengenai kandungan zat apa saja yang wajib ada dalam makanan ibu hamil. Terima kasih, Bu. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Bu Maria ya. Pertanyaannya, kandungan zat apa saja yang wajib ada dalam makanan ibu hamil ya? Nah, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Untuk itu, apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Jika masih ada waktu dan kesempatan, saya persilahkan. Tidak ada, saya lanjut saja. Di sini saya akan membacakan ulang daftar pertanyaan. Ada 3 orang dari ibu-ibu semua tadi. Yang pertama dari Bu Astrid, bagaimana menyiasati kebutuhan gizi untuk ibu hamil? Nah, pertanyaan yang kedua dari Bu Santi, perbedaan kebutuhan gizi ibu hamil di trimester 1, 2, dan 3. Pertanyaan berikutnya ada kandungan apa saja yang wajib ada dalam makanan ibu hamil. Ini dari Bu Maria. Oke, terima kasih kepada moderator dan saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Astrid dulu ya. Nah, di sini saya akan menjawabnya. Saat hamil, Anda sebaiknya tambahkan kebutuhan gizi sebanyak 300 kalori dibandingkan saat sebelum hamil. Ini sebenarnya tidak sulit ya, hanya perlu mencukupi kebutuhan gizi sama seperti saat tidak hamil, lalu ditambah seperti itu. Misalnya dengan 2 gelas susu setiap hari itu sudah cukup. Jadi porsi kebutuhan gizi ibu hamil sama seperti orang yang tidak hamil, hanya perlu ditambahkan dengan 2 gelas susu. Meskipun begitu, kadang-kadang kebutuhan proteinnya berbeda. Jadi
Semua itu perlu kita hitung masing-masing, karena kondisi awal wanita hamil juga berbeda-beda. Ada yang hamilnya kurang gizi, ada juga yang punya masalah kegemukan. Nah, semua itu perlu kita hitung. Beberapa banyak kalori yang dibutuhkan, belum tentu sama untuk semua orang. Tapi secara umum dari kebutuhan harian ibu ya, saat hamil tambahkan sebanyak kurang lebih 300 kalori. Sebaiknya juga ibu juga konsultasikan dengan dokter ya, ahli gizi untuk tahu kebutuhan gizi ibu. Nah, ini sangat penting karena masa awal kehamilan adalah masa pertumbuhan dan perkembangan otak janin. Jangan sampai hal ini terlewat hanya karena kita tidak nafsu makan akibat mengalami mual dan muntah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ibu pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Astrid. Apakah Ibu Astrid sudah menerima jawaban dari Ibu pemateri atau bagaimana, Bu? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Santri, sangat bagus. Nah, di sini pertanyaannya, apa perbedaan kebutuhan gizi ibu hamil di trimester 1, 2, dan 3 ya? Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Untuk trimester 1, kebutuhan gizi ibu hamil hanya menambah sekitar 180 kalori. Dan trimester 2 dan 3 menambah sekitar 300 kalori. Kebutuhan gizi di trimester 1 memang tidak sebanyak kebutuhan di trimester 2 dan 3 ya, tapi tetap perlu dilebihkan dibandingkan kebutuhan gizi kita saat belum hamil. Nah, seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Santri. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ibu Maria. Pertanyaannya itu, kandungan zat apa saja yang wajib ada dalam makanan ibu hamil? Terima kasih atas pertanyaan Ibu Maria. Saya akan menjawabnya. Kita sering salah mengartikan jika tidak makan nasi, berarti kita tidak makan karbohidrat, sedangkan karbohidrat termasuk yang diperlukan tubuh ya. Padahal kalau ibu tidak bisa makan nasi, bisa ganti dengan sumber karbohidrat yang lain seperti roti, kentang, atau mie. Seperti itu ya Ibu ya. Oke, selanjutnya saya silakan ke moderator. Baik, terima kasih banyak disampaikan kepada Ibu pemateri yang sudah menjawab dari ketiga pertanyaan. Sudah semua dijelaskan. Nah, tadi sudah semuanya dijelaskan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga sudah dijawab oleh pemateri. Selanjutnya, karena kita sudah di penghujung acara ini, saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan partisipasinya. Oleh karena itu, sebelum saya mempersilahkan kepada Bapak Kepala Desa untuk menutup serangkaian acara seminar ini, harapan saya semoga apa yang telah disampaikan hari ini atau yang telah diterima dapat bermanfaat buat Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Kepala Desa untuk menutup serangkaian acara seminar ini. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia penyelenggara kegiatan kita pada hari ini, dan ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen pembimbing dari para mahasiswa yang melakukan penyuluhan hari ini, dan kepada kepala puskesmas juga, dan kepada ibu hamil yang berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Semoga dengan adanya kegiatan hari ini bisa membantu untuk kepentingan ibu hamil di desa Sukorame. Dengan berakhirnya kegiatan tadi, saya
selaku Kepala Desa mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekaligus saya menutup acara ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Desa yang sudah menutup serangkaian acara seminar kita pada pagi hari ini. Nah, kegiatan kita pada pagi hari ini sudah berakhir. Mohon maaf jika ada salah kata dalam setiap penyampaian maupun tutur kata, karena kita sadar kita adalah manusia yang biasa dan kita tidak luput dari segala kesalahan. Untuk itu mohon